Om Subamastra Avalokita Swara Tara Samatra Padmapani Abhiseka Amata Samudra Mantana Murni Datu Yuasakanda terbit pradat kehadatanan berlima Vairocana Aksobaya Anitaba Ratna Sambawa Amoga Siddhi. Pikiran itu tidak mau menang. Boleh saya irama, merasakan irama di mana? Apakah itu irama leluhur? Itu sebenarnya kalau dunia hari ini karena kapital itu sebenarnya blue note. Mereka menyebutnya blue note. Anhemiton Afrika atau Afro-Amerika itu mengatakan blues. Nah, kita di Jawa disebut sebagai Laras Letro atau di Sunda sebagai Madenda. Di Minangkabau itu kita namakan Ilau. Kemudian ada lagi di dataran Bukit Barisan, mulai dari di Aceh sana itu, daerah ketinggian di Aceh itu dari Gayo, Haru, Minangkabau sampai Pasemah, sampai ke Sunda, sampai mungkin ke perbatasan Walas sana itu, ya, termasuk juga di Kalimantan, termasuk juga di Sulawesi, bahkan di Papua juga. Itu sebenarnya secara tangan ada. Ini juga tersebar sampai di Maya, ya, di Aztec, kemudian di Irlandia, kemudian di Arktik, di Siberia. Para perempuan di sana itu juga berdendang atau berapak seperti itu. Sebuah susunan bunyi yang menurut saya itu akarnya bisa kita pertanyakan ulang. Apakah ini datangnya mungkin sekarang disebut sebagai tektonik, ya. Itu datangnya apakah dari luar ke sini atau dari sini yang menjelajah keluar? Nah, karena ada kehidupan seperti itu berbeda sebenarnya secara penyebaran dengan diatonis. Mas Ridho, diatonis itu disebarkan secara koloni, ya, di kolonial. Sementara ini disebarkan oleh perbedaan yang sangat luas sekali, termasuk juga di Mesir untuk ratapan seperti ini juga, termasuk di Zoroastrian, di Prestia itu juga ada, termasuk mungkin ya perkembangan di Olympus itu ada Trikia, ada Doria, ada Lydia dan lainnya itu semuanya saling teririskan, termasuk lagu terkenal yang di Irlandia itu kayak Allah saya itu coba kalau misalnya ditembangin di masyarakat ya selalu ini mirip. Nah, ini kebetulan saya di musik mengkaji dari DNA ini sebenarnya sangat mungkin ya jauh sebelum dia kan itu ngomong tentang purwa sebagai kepurwaan itu berhidup ya, seperti Mbak tadi ngomong dari dia tentang apa tadi Pak, tentang ritual dan lain-lain itu. Nah ini kalau kita lihat ya misalnya kayak saya kan di Sumatera ya, itu di Nias, di Mentawai,
termasuk di pedalaman Kak Sakai itu ya, Kak Sakai, Bornai, Pupu, dan lain-lain itu semuanya memiliki bahasa bahasa suara, maksudnya bahasa musikal yang mempunyai irisan yang sama, Nah, kekuatan-kekuatan ini, kalau kita lihat lagi misalnya kekajian tentang akal budi dan Buddhism, misalnya tentang kata misalnya to, itu nada-nadanya sebenarnya nada-nada yang kalau menurut saya itu sebuah pertemuan antara memang tentang ini ya, cakrawala dan cakrawala itu tadi. Nah, kekuatan ini sebenarnya dari apa yang saya baca dari buku Wendry ini sebenarnya bukan hanya membuka tabir hal lain, tapi menyikap apa yang ada sebenarnya dalam tubuh kita, tapi kita melupakannya. Nah, kita melupakannya. Saya pun termasuk orang yang mungkin telat sadar, enggak ya? Telat sadar, karena selama ini saya juga memang saya kan belajarnya di musik klasik ya, tapi setelah saya telusuri, mungkin karena merantau tadi ya, saya pelajari tentang orkestra bagaimana, simfoni dan lain sebagainya, ternyata sesuatu yang sangat luar biasa sekali itu ketika kita pulangkan ke akar, ya kan, pulangkan ke akar nyanyian itu sendiri, berjumpa dia di nyanyian-nyanyian yang ada di tanah ibu kita ini. Nah, buku Wendry ini yang saya dikasih kemarin sudah berapa bulan ya berarti. Saya baca di sini banyak temuan-temuan yang juga menurut saya bisa ditelusuri, salah satunya itu dari frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi untuk bukan apa ya, utak ganti gasuk ya Mas Maridono ya, bukan istilahnya itu apa istilahnya itu melogi-logikan gitu ya, menyamakan oh ya ini logika sama gitu. Apa? Cocok logi bukan. Kalau menurut saya enggak. Ini akan berjumpa. Termasuk juga ketika 2016 Mbak Estu, saya sama daeng-daeng yang ada di Makassar, daeng Bas, daeng Serang dan lain-lainnya itu, saya membahas ini juga kaget mereka gitu. Kaget untuk menyadarkan bahasanya kekuatan-kekuatan bunyi itu sendiri sebenarnya memang sudah menumbuh di akar. Nah, di akar dari kesamudraan kita ini, kesamudraan itu, termasuk juga di buku Wendry ini, malah saya terpantik ya, melihat tentang dia membahas tentang negeri Sabah. Nah, bagi orang Minang ya, saya kebetulan sama sekampung sama Wendry, kebetulan sekampung ya. Kata Sabah itu sendiri kami mengatakan sama kayak blues, Mas. Blues itu orang tidak nangis, tapi tangisannya tertahan, hanya genangan air mata aja. Nah, kata Sabah ternyata berjumpa di Wendry, sebuah negeri yang terbenam oleh air gitu kan, lalu menumbuhkan semacam raktok di Minang. Nah, saya melihat raktok itu sendiri bukanlah sebuah histeria yang epileptik gitu ya, enggak, tapi itu adalah ungkapan doa, ungkapan mantra-mantra yang sebenarnya raktok itu saya melihat gabungan dari kata darah dan atok gitu. Artinya keperempuanan dan kelelakian yang saling menyatu seperti Bhairawa dan Amoga Panca. Seperti itu kira-kira saya melihat buku Wendry ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Soleh. Dan kemudian Mas tadi, oke, terakhir ya, silakan.